Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Budewa Channel. Jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, kenapa nama channel YouTube aku itu Budewa Channel. Karena kemarin juga banyak teman-teman yang nanya, kenapa sih Put namanya kok Budewa Channel gitu ya. Jadi aku ini salah satu guru BK di SMA negeri di Jawa Barat. Nah, kebanyakan murid-murid aku itu manggilnya Ibu Dewa, Bu Dewa gitu. Nah, kebetulan waktu aku bingung pilih nama buat channel YouTube aku, apa ya namanya? Kan nama aku panjang banget ya, Dewanti Putri Wulandari gitu deh. Mau kasih nama apa gitu. Biasanya teman-teman seangkatan sih kalau manggil Puput gitu. Kalau Puput Channel kayaknya terlalu imut. Jadi aku kasih nama Budewa Channel gitu deh ceritanya. Nah, dalam video kali ini aku mau bahas tentang kepatah hatian. Kepatah hatian bahasa apa tuh? Jangan aku nanti dimarahin sama guru bahasa Indonesia. Pokoknya tentang patah hati kita remuk karena suatu hubungan dengan orang lain, sehingga membuat jiwa-jiwa kita menjadi serpihan-serpihan kecil yang runtuh, remuk, dan membuat kita menjadi tak berdaya. Sedih amat ya. Terus belakangan ini juga aku sering dapat curhatan dari teman-teman yang sedang mengalami toxic relationship atau hubungan yang tidak baik dengan pasangannya, dimana pasangannya itu menjadi racun toksik dalam hidupnya yang membuat dia jadi patah hati gitu. Ada yang udah nemenin dari awal, dari nol, terus ketika laki-lakinya udah sukses malah dia mendua dan milih perempuan selingkuhannya gitu. Ada juga yang merasa tertekan oleh pasangannya karena sedikit-dikit marah, sedikit-sedikit nggak boleh main kesini, nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh. Kayak lagunya Sarini, sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah, gitu deh ya. Lanjutkan sendiri lagunya. Pokoknya nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi benar-benar berada dalam genggaman pasangannya gitu. Sekarang aku mau ngasih tahu teman-teman tanda-tanda hubungan dengan pasangan yang masuk dalam lingkaran toksik. Tukang es krim lewat. Oke ya, tanda-tanda yang pertama yaitu selalu menyalahkan pasangan. Gara-gara kamu nih ngajak ngobrol aku jadi kalah kan main gamesnya. Itu sering nyalahin pasangan. Kemudian yang kedua, mengabaikan perasaan pasangan, sering mengolok-olok pasangan. Ih, bego lu. Kamu nih gitu aja nggak bisa. Apalagi mengolok-oloknya di depan umum, tentu itu akan merusak harga diri ya, dan menumbuhkan rasa malu si pasangan itu kan. Dibilang bego, dimarah-marahin depan umum, nggak ada yang mau kan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, cemburu berlebihan. Ya, aku mau main ya sama teman aku. Temennya cewek apa cowok? Campuran, ada yang cewek, ada yang cowok. Nggak boleh soalnya ada teman cowoknya. Nah, itu kan nggak realistis kan. Cemburu yang terlalu berlebihan. Yang keempat, tarik ulur. Nah, orang-orang ini biasanya kayak jelangkung nih. Datang tadi jemput, pulang tadi antar, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nongol, tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dia perhatian banget, tiba-tiba dia cuek secuek-cueknya yang bikin kamu bingung, ini tuh orang sebenarnya gimana sih sama aku. Kelima, tidak membiarkan kamu buat berkembang. Gak boleh studi lanjut, gak boleh punya karir, gak boleh nambah relasi, gak boleh belajar buat nambah mengembangkan kreativitas kamu. Iri melihat keberhasilan kamu, dia takut kalau nanti karir kamu atau kedudukan kamu itu lebih tinggi daripada dia. Kemudian yang keenam, apa? Kamu merasa lelah dengan hubungan kamu. Karena ya, toxic relationship ini benar-benar menguras pikiran, menguras perasaan, yang tentunya membuat kamu merasa capek. Coba tanyakan dalam hati kamu, tanyakan dalam diri kamu, kamu nyaman enggak sih dengan hubungan kamu? Kamu merasa lelah enggak sih dengan hubungan kamu?
kamu terus dikekang, cemburu yang berlebihan, ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan ketidakjelasan. Kamu tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah kamu nyaman dengan hubungan yang seperti ini? Apakah kamu lelah dengan hubungan yang seperti ini? Hubungan yang tidak sehat atau tidak baik dengan pasangan yang telah menyakiti emosi dan pikiran kita tentunya tidak boleh teman-teman biarkan gitu saja, harus segera diakhiri. Karena apa? Karena akan menyebabkan trauma dalam diri kita, ya. Misalkan kita jadi nggak mau nikah, kita jadi takut memulai dengan hubungan orang lain. Itu dalam istilah psikologi, trauma tersebut disebut sebagai post traumatic relationship disorder, di mana seseorang telah menutup hati mereka terhadap orang lain, tidak mau menjalin hubungan dengan orang lain kembali karena ada ketakutan dia disakiti lagi. Biasanya orang-orang yang mengalami trauma ini hidup dalam perasaan kekhawatiran disakiti lagi, karena trauma ini berkaitan dengan kesakitan psikologis dan kesakitan emosional, yaitu pelecehan seksual, kekerasan fisik, emosional, ya, dalam hubungan yang seharusnya romantis, dalam hubungan yang seharusnya harmonis, justru berbanding terbalik dengan kenyataannya. Nah, sekarang aku mau berbagi tips dan pengalaman tips buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengalami PTRD, ya, trauma, takut menjalin hubungan dengan orang lain, menutup hati buat orang lain. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Di sini aku mengutip dari seorang ahli psikologi percintaan, yaitu Christine Weber. Hal yang bisa dilakukan teman-teman adalah yang pertama, tutup buku, menerima kalau hubungan sudah berakhir. Yang kedua, ubah kriteria. Kalau kamu awalnya menilai seseorang berdasarkan fisik saja, ya, atau berdasarkan hartanya saja, sekarang kamu ubah bahwa tidak hanya menilai secara fisik, tapi juga menilai secara kepribadiannya, menilai secara kebaikan akhlaknya dan juga ilmu agamanya. Dan yang ketiga, pilih orang yang terpercaya. Apabila orang tersebut sudah sering bohong sama kamu, maka jangan pilih orang itu. Keempat, tanyakan pendapat orang lain, bisa orang tua, bisa kakak, bisa orang yang terpercaya, atau seorang ahli psikologi, ya, konselor. Kemudian yang kelima, jadikan dia yang menyakitimu sebagai pembelajaran kamu untuk bisa lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Keenam, merelakan. Kamu harus percaya bahwa akan ada kebaikan yang kamu dapat dari rasa sakit yang pernah kamu alami. Ada hikmah di setiap kejadian. Yang ketujuh, buat list atau daftar tentang hal-hal baik yang bisa menjadi alasan baik kenapa kamu memulai kembali hubungan. Misalkan, apabila saya menikah, saya bisa memiliki teman hidup, saya bisa memiliki keturunan gitu, saya bisa memiliki teman diskusi, dan hal-hal baik yang lainnya. Oke, itulah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa share ke yang lain kalau video ini dirasa sangat bermanfaat untuk berjuta-juta umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.